Shalom adik-adik. Wah, bersyukur sekali ya adik-adik. Kita diizinkan Tuhan untuk sama-sama beribadah di sekolah minggu secara virtual melalui YouTube masing-masing dengan guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu GKY Karawaci. Ya adik-adik, kita sangat bersyukur karena Tuhan senantiasa berikan kita kekuatan, Tuhan yang senantiasa berikan kita kesehatan, sehingga kita boleh sama-sama beribadah saat ini. Iya adik-adik, semoga meskipun masih secara YouTube atau di rumah masing-masing, tapi sukacita yang Tuhan anugerahkan tidak pernah pudar ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kami juga mau sampaikan nih, ada firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku. Nah kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin ya adik-adik ya. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan, Tuhan Yesus juga yang memberikan kemenangan. Untuk itu mari sama-sama kita puji Tuhan, kita katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Sambil bertepuk tangan adik-adik, kita memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi adik-adik ya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Adik-adik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau boleh izinkan kami kembali bersama-sama beribadah meskipun secara online di rumah masing-masing. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh diizinkan untuk sama-sama beribadah dari kelas batita sampai dengan kelas tengah. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan kami untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, kami boleh berdoa bersama-sama, dan kiranya kasih Tuhan yang tetap beserta dengan kami. Ini ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati setiap guru sekolah minggunya, dan berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya adik-adik, Yesus itu adalah satu-satunya penolong kita. Dia juru selamat kita. Nah kita mau puji nama Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yuk mari sama-sama kita memuji Tuhan.
dengan bergembira dan bersukaria. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Iya adik-adik, kita akan terus puji Tuhan karena hanya Tuhan satu-satunya penolong kita. Mari terus bersukacita memuji Tuhan. Kita mau katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Oh yes, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, bersyukur ya adik-adik, kita sama-sama boleh memuji Tuhan dan Tuhan senantiasa anugerahkan berkat-berkatnya bagi kita. Berkat bagi mama papa, berkat bagi adik-adik, dan berkat bagi semua orang. Nah untuk itu saat ini kita mau kembalikan kepada Tuhan setiap berkat yang Tuhan sudah berikan. Melalui apa adik-adik? Melalui pengumpulan persembahan. Oke adik-adik, kita mau kumpulkan persembahan dan kita mau terus puji Tuhan. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita bersorak memuji Tuhan dan bersyukur atas nikmatnya berkat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Ya adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu bagi setiap kami.
Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Tuhan senantiasa anugerahkan. Dan saat ini Tuhan, ini anak-anak Tuhan yang mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Ini persembahan kami Tuhan, kami serahkan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini Allah berpuasa dan menang. Adik-adik, ketika Allah berpuasa, ada banyak godaan yang menghampiri Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus berpuasa, dia tetap ingat bahwa Tuhan Yesus mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan dia mampu untuk menang melawan setiap godaan itu. Nah, saat ini kita mau sama-sama belajar dari kisahnya Tuhan Yesus yang menang melawan setiap godaan setan itu. Dan kita mau katakan, kita mau puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita memuji Tuhan, katakan, dalam nama Tuhan Yesus kita menang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes, yes, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes, yes, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Iya, betul adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Iya, betul ya adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Ambil sikap duduk yang baik, kita mau dengar firman Tuhan. Halo adik-adik semua. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Ausa akan pimpin di dalam doa ya, jadi adik-adik boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dari bangun pagi hingga pada saat ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan cerita firman-Mu, berkatilah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Lausu mau tanya nih kepada adik-adik semua, siapa yang sudah mandi tadi pagi? Ayo, siapa yang sudah mandi? Wah, semua adik-adik sudah pada mandi ya tadi pagi ya? Hebat. Oke, sekarang Lausu mau tanya lagi, siapa yang sudah sarapan? Ada yang sudah sarapan? Wah, banyak juga yang sudah sarapan ya adik-adik ya. Iya benar, kita harus sarapan adik-adik agar bisa kuat dan semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke adik-adik, jadi sekarang apakah adik-adik tahu kira-kira Lause mau cerita tentang apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Oke, jadi
Lause di sini akan bercerita tentang Yesus berpuasa. Hah, berpuasa? Berpuasa itu apa, Lause? Iya adik-adik, jadi berpuasa itu adalah ketika Yesus tidak makan dan tidak minum. Lalu kira-kira apa yang terjadi kepada Yesus ya adik-adik? Kan adik-adik tadi pagi makan, kemudian minum. Jadi adik-adik bisa kuat, iya kan adik-adik? Nah ini Yesus tidak makan dan tidak minum. Kira-kira bagaimana adik-adik keadaan Yesus sekarang? Apakah adik-adik ada yang tahu? Oke, saya akan kasih tahu ya adik-adik. Jadi pada saat Yesus berpuasa, Yesus ada di sebuah tempat. Pada saat itu adalah siang hari adik-adik, jadi sangat panas. Nah adik-adik bisa membayangkan ya, Yesus tidak makan dan tidak minum dari pagi, kemudian cuacanya sangat panas, tentunya Yesus sangat kelaparan. Iya, nah tiba-tiba datanglah iblis. Wow, ya iblis ini yang seorang yang jahat ya adik-adik. Nah di tempat Yesus berdiri itu ada batu adik-adik, ada batu. Nah kemudian iblis berkata kepada Yesus, Yesus, kamu kan anak Allah, kamu hebat dong, dan kamu pasti disayang oleh Allah. Sekarang ubahlah batu ini menjadi roti, biar kamu bisa makan dan juga kamu tidak kelaparan. Nah, begitulah kata iblis adik-adik. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Yesus setelah mendengarkan perkataan iblis itu ya adik-adik? Apakah Yesus mengubah batu ini menjadi roti? Atau adik-adik pernah lihat di TV ada orang yang bisa mengubah benda, misalnya simsalabim abrakadabra, dari batu jadilah roti. Apakah seperti itu yang dilakukan Yesus adik-adik? Nah, jadi adik-adik, Yesus tidak mau mendengarkan perkataan iblis. Lalu Yesus berkata kepada iblis, "Hai iblis, ada tertulis di Alkitab bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan." Nah adik-adik, kira-kira apa maksud Yesus berkata seperti itu ya adik-adik? Jadi manusia itu harus rajin untuk membaca Alkitab dan juga melakukan perintah Tuhan. Jadi kita semua, Lause Grace dan juga adik-adik yang ada di rumah harus rajin untuk membaca Alkitab dan melakukan perintah Tuhan. Nah adik-adik, setelah itu iblis tidak menyerah. Iblis kemudian merayu Yesus kembali. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus berkata kepada iblis, "Wahai iblis, ada tertulis di Alkitab bahwa kita tidak boleh mencobai Allah." Nah, apa maksud perkataan Yesus adik-adik, tidak boleh mencobai Allah? Jadi, Allah kita itu adik-adik sudah pasti mempunyai kekuatan yang sangat besar. Sudah pasti mempunyai kuasa yang sangat luar biasa. Jadi kita tidak boleh untuk menguji
atau meragukan kekuatannya Allah. Nah, tapi si iblis ini tidak menyerah adik-adik. Aduh, kita kesal ya adik-adik sama iblis ini ya. Meskipun sudah ditolak Yesus, tapi dia tidak menyerah. Nah, jadi iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi sekali, ke sebuah gunung adik-adik. Dan dari sana, iblis datang kembali. Yesus, kamu lihatlah semua kerajaan di dunia ini, semua tempat-tempat yang ada di dunia ini. Kalau kamu menyembah aku, maka aku akan memberikan semuanya kepadamu. Wah, kira-kira apakah Yesus mau untuk menyembah iblis adik-adik? Kalau Yesus mau tadi kata iblis, maka semuanya akan diberikan kepada Yesus. Kalau adik-adik sendiri gimana? Kalau misalnya ada yang ajak adik-adik untuk menyembah iblis, untuk memuji iblis, kemudian adik-adik dikasih makanan atau dikasih minuman, apakah adik-adik mau? Nah, kalau Yesus adik-adik, Yesus tidak mau. Yesus berkata kepada iblis, "Hei iblis, pergilah dari sini. Sebab hanya kepada Allah sajalah aku harus menyembah, dan kepadanya lah aku berbakti." Begitulah kata Tuhan Yesus adik-adik. Jadi Yesus tidak mau untuk memuji dan menyembah iblis, karena hanya Tuhan sajalah yang harus kita sembah dan kita puji. Kemudian iblis pergi adik-adik. Wah, iya, iblis sedih karena dia tidak bisa meminta Yesus untuk melakukan dosa. Akhirnya Yesus menang dari godaannya iblis adik-adik. Hore, ayo adik-adik tepuk tangan untuk kemenangannya Yesus. Oke, jadi adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Siapa di sini anak-anak Tuhan? Ayo angkat tangan. Iya, semuanya anak-anak Tuhan ya adik-adik. Lalu Grace juga anak Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, pertama harus membaca Alkitab, melakukan firman-Nya Tuhan, kemudian memuji hanya kepada Tuhan, dan taat kepada perintah Tuhan adik-adik, seperti yang dilakukan Yesus ketika Yesus sedang berpuasa. Jadi demikianlah cerita Alkitab yang sudah Lause Grace ceritakan kepada adik-adik semua. Dan harus diingat ya adik-adik, tadi apa yang menjadi pembelajaran kita dari Yesus. Nah, sekarang ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Yakobus 1 ayat 12a yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan." Sekali lagi Lause bacakan ya adik-adik. Yakobus 1 ayat 12a. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jangan lupa untuk dihafal ya adik-adik semua. Oke. Jadi, langsung mau sampaikan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lause Grace. Sampai jumpa adik-adik semua di sekolah minggu berikutnya. Bye-bye. Ya adik-adik, bersyukur sekali kita boleh diingatkan melalui firman Tuhan hari ini bahwa Allah kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia mampu mengalahkan setiap godaan iblis, godaan setan yang mengganggu dia. Dan kita juga dimampukan oleh Tuhan Yesus bahwa kita bisa menang di dalam Tuhan. Ya adik-adik, kita mau sama-sama menutup ibadah kita hari ini. Ibadah kita hampir selesai, namun sebelumnya kita mau sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kita puji Tuhan, kita katakan, Bapa terima kasih.
puji, terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat saat ini. Kami anak-anak Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan, yang boleh menguatkan kami dalam segala hal. Tuhan menang atas kami. Kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kami mempunyai Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang mampu menguatkan kami. Dan Tuhan yang mampu memberikan kami kemenangan atas segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menjadi pengharapan kami dalam kami menjalankan hari-hari kami. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan terima kasih buat ibadah hari ini yang boleh kami laksanakan. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Jadi Lause-Lause sangat menantikan kehadiran adik-adik di ibadah minggu depan secara online lagi. Sampai jumpa adik-adik di ibadah selanjutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.